Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma, mahasiswi semester 2 Magister Keperawatan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mempresentasikan materi WOC tentang hernia diafragma pada anak. Definisi hernia diafragmatik adalah penonjolan organ perut ke dalam rongga dada melalui suatu lubang pada diafragma. Lubang pada otot diafragma atau otot yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Lubang pada otot diafragma memberikan kesempatan pada organ-organ perut seperti usus dapat naik dan masuk ke dalam rongga dada. Adanya organ yang memasuki rongga dada ini disebut dengan hernia. Tanda dan gejala hernia diafragma adalah sianosis, takikne, bentuk pergerakan dada asimetris, perut tampak kecil dan cekung, serta suara napas tidak terdengar karena adanya desakan isi perut. Bunyi jantung terdengar di arah berlawanan, serta bising usus terdengar di dada. Pada anak sering terjadi muntah. Pada hernia diafragma traumatik yang diakibatkan oleh benda tumpul atau tajam menyebabkan cedera diafragma serta ruptur diafragma yang menyebabkan peningkatan tekanan antar rongga perut dan dada. Lalu keluarnya isi perut ke rongga dada. Kemudian isi perut menggeser posisi jantung, mengakibatkan gangguan sirkulasi jantung serta gangguan pengisian ventrikel, sehingga didapat masalah keperawatan yaitu penurunan curah jantung. Setelah dilakukan tindakan, diharapkan curah jantung meningkat dengan kriteria hasil, perfusi jantung meningkat, yang kedua kontraktilitas jantung meningkat, yang ketiga cardiac output meningkat, ditandai dengan kekuatan nadi perifer meningkat, tekanan darah meningkat, capillary refilling time-nya meningkat, cardiac index meningkat, dan kekuatan nadi perifer pun meningkat. Serta dilakukan intervensi dengan identifikasi tanda atau gejala primer penurunan curah jantung. Yang kedua, monitor intake dan output cairan. Yang ketiga, posisikan pasien semi-fowler atau fowler. Yang keempat, monitor tekanan darah, saturasi oksigen, EKG sadapan. Yang kelima, posisikan pasien semi-fowler atau fowler dengan 19 kaki ke bawah atau posisi nyaman. Dan yang terakhir, berikan dukungan emosional dan spiritual. Pada diafragma traumatik, keluarnya isi perut ke rongga dada, lalu mengakibatkan isi perut menekan pleura, sehingga terjadi gangguan pernapasan. Didapat masalah keperawatan yaitu pola napas tidak efektif. Setelah dilakukan tindakan, diharapkan pola napas efektif dengan kriteria hasil, dyspnea menurun, penggunaan otot bantu pernapasan menurun, kapasitas vital meningkat, pernafasan cuping hidung menurun, serta dilakukan intervensi dengan monitor pola napas, bunyi napas. Yang kedua, pertahankan kepatenan jalan napas. Yang ketiga, posisikan semi-fowler. Dan yang keempat, berikan oksigen jika perlu. Pada hernia diafragma non-traumatik adalah kongenital. Macam-macam HKD. Yang pertama yaitu hernia Bobdalek atau pleura peritoneal, Morgagni atau parasternalis. Yang kedua adalah Aquisita atau hernia hiatus. Janin yang tumbuh di uterus ibu sebelum lahir, diafragmanya berkembang antara minggu ke-7 sampai 10
minggu ke-10 kehamilan. Pada hernia Bobdalek, diafragma berkembang secara tidak wajar, atau usus mungkin terperangkap di rongga dada pada saat diafragma berkembang. Serta ditemukannya satu di antara 2.200 sampai 5.000 kelahiran, sekitar 80-90% terjadi HKD pada sisi tubuh bagian kiri. Hernia dapat timbul dari gagalnya pertumbuhan lubang pleura peritoneal untuk menyatu yang menyebabkan tekanan hipoplasia paru atau imatur menjadi hipoksemia, hiperkapnia, asidosis pada bayi, sehingga didapatkan masalah keperawatan yaitu gangguan pertukaran gas. Adapun setelah dilakukan tindakan, diharapkan pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil dyspnea menurun, bunyi napas tambahan menurun, gelisah menurun, napas cuping hidung menurun, sianosis membaik, warna kulit membaik, dan adapun setelah dilakukan tindakan intervensi dengan dilakukan monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya pernapasan. Yang kedua, monitor pola napas. Yang ketiga, auskultasi bunyi napas. Yang keempat, dokumentasikan hasil pemantauan. Yang kelima, monitor saturasi oksigen. Yang keenam, monitor tanda-tanda hipoventilasi. Dan yang ketujuh, pertahankan kepatenan jalan napas. Terjadinya hipoksemia, hiperkapnia, dan asidosis mengakibatkan dyspnea, sehingga terjadi penurunan nafsu makan dan penurunan berat badan. Lalu didapatkan masalah keperawatan yaitu defisit nutrisi. Adapun setelah dilakukan tindakan diharapkan status nutrisi membaik dengan kriteria hasil bising usus membaik, nafsu makan membaik, porsi makan yang dihabiskan meningkat, nyeri abdomen menurun, berat badan membaik. Dengan intervensi pertama, periksa status gizi, status alergi, program diet, kebutuhan, dan pemenuhan kebutuhan gizi. Dan yang kedua, monitor asupan dan keluarnya makanan dan cairan serta kebutuhan kalori. Yang ketiga, monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Yang keempat, identifikasi perlunya penggunaan nasogastrik. Dan yang kelima, kolaborasi dengan ahli gizi tentang target berat badan, kebutuhan kalori, dan pilihan makanan untuk pasien. Penata-laksanaan pada kegagalan lubang pleura peritoneal untuk menyatu dilakukan penata-laksanaan yaitu pembedahan. Adapun sayatan luka dan luka postoperasi mempunyai resiko infeksi. Setelah dilakukan tindakan, diharapkan tidak ada tanda-tanda infeksi dengan kriteria hasil, tanda-tanda vital dalam batas normal, tidak ada tanda-tanda infeksi. Dengan dilakukan intervensi, pertama, monitor tanda-tanda infeksi lokal dan sistemik. Yang kedua, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien. Yang ketiga, pertahankan teknik aseptik. Dan yang keempat, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian antibiotik. Demikian presentasi saya mengenai hernia diafragma pada anak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.